Jadi kapan sih kita present data sebenarnya? Kita present data bukan hanya karena kita pengen, bukan karena biar deck kita atau presentasi kita kelihatan lebih keren, tapi ada alasan tertentu. Kita punya stakeholders yang butuh informasi, tapi nggak bisa kita present raw datanya ke stakeholder tersebut, makanya harus kita olah. Kita mau fokus sama insight, atau alasan lainnya data tersebut sangat besar dan banyak cara untuk menginterpretasi data tersebut, maka dari itu kita harus visualisasi agar orang yang bacanya memiliki understanding yang sama, atau juga kita ada specific message yang mau kita bawa biar orang yang lihat data itu nggak terdistraksi. Dan yang terakhir sebenarnya yang paling sering kita gunain alasannya adalah karena pengen simplify data dengan cara visualisasi. Dari tipe data presentation sendiri ada dua sebenarnya. Yang pertama statis sama interaktif. Kalau statis sendiri, kalau teman-teman bikin PowerPoint, bikin di Excel, bikin di Google Slides, spreadsheet, itu biasanya yang kita gunain adalah data statis. Maksudnya apa? Presentasi data statis. Maksudnya adalah data statis ini tuh dibuat dalam waktu tertentu dan nggak di-update secara automated atau nggak secara real time. Sedangkan di sisi lain ada yang interaktif. Interaktif ini biasanya dipresentasikan melalui dashboard atau mungkin ada studio, ada tools lainnya untuk nge-present data, Tableau dan lain-lain. Biasanya untuk yang interaktif ini kita pengen ngelihat data secara real time, baik in second, in minute, in hours, in day, atau dan lain-lain. Di sesi kali ini kita bakal fokus di yang statik karena mayoritas dari teman-teman yang di sini juga kerjanya sehari-hari dalam membuat presentasi data yang statik. Step pertama, know your business, data, and purpose. Maksudnya apa? Pertama, know your business tuh kita harus tahu situasi yang kita hadapi kayak apa. Jadi, pertama kita harus understand siapa audiens kita, apakah C-level, apakah sesama analis atau team member, apakah operational team yang dari function yang beda. Soalnya, jika audiens yang kita tujukan C-level akan berbeda presentasi data yang kita butuh buat apabila audiens yang kita tujukan adalah untuk analis atau operational team. Karena ekspektasi mereka dalam informasi yang diterima juga berbeda. Yang kedua, what business decision are they making? Jadi, jangan sampai teman-teman bikin presentasi data itu karena, gue disuruh bos bikin chart, heat map, bikin pie chart misalnya. Tapi, sebisa mungkin teman-teman cari tahu sebenarnya apa sih output yang dicari, apa sih informasi apa yang pengen dicari dari data ini, apakah buat nunjukin bisnis kita untung atau rugi, apakah buat nunjukin performa bisnis secara general atau apa. Jadi dengan tahu objektifnya apa, dengan tahu business decision apa yang diambil dari data tersebut, akan membantu kalian dalam menyusun data presentasi yang lebih baik. Untuk stakeholdernya sendiri, gue coba kategoriin sebagai 3. Dari visualnya ada segitiga, bulat, dan kotak. Yang pertama adalah yang segitiga adalah audience atau stakeholder yang punya data, tapi mereka nggak tahu cara informasi apa yang bisa didapetin dari data tersebut. Contohnya misalnya kita punya di pabrik ada data produksi suatu barang, sabun atau sampo. Nah, kita sebagai orang yang menyiapkan data itu, biasanya kita diminta untuk mencari apa sih insight-insight yang bisa kita ambil dari data tersebut. Kenapa orang ketiga atau third party yang melakukan analisis tersebut? Soalnya sebagai orang yang punya data kadang-kadang overwhelmed, atau enggak kadang-kadang juga punya kacamata kuda. Maksudnya dia nggak tahu, biasanya mereka mengolah data seperti itu, mereka nggak bisa ngelihat data itu dari perspektif lain. Maka dari itu, kita bisa mengolah data untuk menghasilkan informasi dari sisi lain. Yang kedua, yang lingkaran ini adalah stakeholder yang pengen ngambil keputusan. Maksudnya apa? Biasanya kita presentasi data ke C-level, mereka tuh nggak butuh, ini datanya bagus, kayak gini penampilan datanya. Cuma mereka butuh next step-nya apa? What's the so what? Oke, kalau datanya nunjukin kayak gini, apa yang harus gue lakuin sebagai perusahaan? Apa yang harus gue lakuin sebagai bisnis? Jadi stakeholder yang kedua ini biasanya butuh action atau butuh next step lah. Dan orang yang ketiga biasanya stakeholdernya adalah orang yang nggak butuh detail datanya,
nggak butuh actionnya apa, cuman pengen tahu indikator apa atau ada tren apa dari data tersebut. Contohnya adalah gue pribadi kalau ngelihat tren misalnya ada COVID-19, kalian nonton data berita di COVID-19, oh Indonesia naik kasusnya dari kemarin berapa misalnya 1.000 sekarang 2.000 misalnya. Nah, gue sebagai masyarakat umum, masyarakat awam, gue hanya pengen tahu gimana sih indikasinya naik kondisi Indonesia membaik atau kondisi Indonesia memburuk. Tapi gue di sini nggak butuh actionnya apa, next stepnya apa, dan gue nggak butuh another perspektif buat cara ngeliat data itu apa. Sedangkan orang yang butuh actionnya, yaitu stakeholder kedua adalah pemerintah. Pemerintah tahu data ini apa harus kita lakuin berdasarkan data ini apa harus kita lakuin sebagai suatu negara kayak gitu. Yang ketiga adalah know your data. Maksudnya apa? Know your data adalah jadi sebelum kita loncat dalam mengolah data sebagai presentasi, kita harus tahu dulu data apa sih yang kita milikin, seberapa granular data yang kita milikin. Kalau contohnya dari pre-work kemarin, kita punya data granularity yang paling kecil adalah negara. Terus yang kedua, matrix apa aja sih yang data itu pegang. Kalau yang contohnya pakai contoh kemarin lagi, misalnya ada total number of deaths, number of cases, number of population, dan lain-lain. Terus yang ketiga, matrix can be derived. Jadi kadang-kadang data yang kita dapetin itu tuh bisa diolah lebih lanjut, bisa diproses lebih lanjut untuk menghasilkan suatu matrix yang baru. Misalnya, untuk pakai free case yang kemarin kita share, dari jumlah populasi, dari jumlah tes, itu bisa ada matrix baru yaitu tes per populasi. Terus selanjutnya yang keempat ada dimensi apa aja yang ada di data, apakah negara, apakah orang, apakah status negara, dan lain-lain. Ada additional dimension nggak yang bisa kita tarik? Misalnya dari kombinasi dari suatu negara sama status negara develop atau developing, apakah kita bisa menghasilkan suatu dimensi baru atau enggak? Terus pertanyaan selanjutnya yang perlu kita tanyakan adalah apakah ada hierarchical relationship antara satu dimensi dengan dimensi yang lain. Misalnya kalau kita punya data negara dan kita punya data benua, kan relationship-nya adalah negara itu ada di bawah benua tersebut, berarti terdapat relationship antara satu dimensi dengan dimensi yang lain. Yang terakhir adalah some dimensions have high cardinality. Dan kita bisa grup nggak sih? Kita bisa segmen nggak sih data tersebut? Kita bisa olah daripada kita nunjukin sebagai individu, bisa nggak sih kita present sebagai suatu segmen? Misalnya, kalau dari data yang kemarin kita share, daripada kita present sebagai Indonesia, Singapura secara country untuk kasus COVID-19 itu, bisa nggak sih kita present dengan di grouping sebagai misalnya Southeast Asia sebagai region, atau enggak developed country versus developing countries, atau grup-grup segmentasi lainnya. Nah, terus apa sih yang terakhir purpose dari visualisasi? Kalau teman-teman bikin data, selain tahu audiensnya apa, selain tahu bisnis objektifnya apa, kalian juga harus tahu kalian bikin visualisasinya itu untuk apa. Soalnya beda bisnis purpose, beda juga visualisasinya. Ada 3 visualisasi yang pengen gue highlight di sini. Yang pertama dashboard atau report, yang kedua data stories, yang ketiga documentation. Yang pertama untuk dashboard sama report sendiri itu biasanya kita nunjukin data tanpa ada insight so what. Biasanya kita nunjukin, oh ini datanya naik, datanya turun, tapi ya udah nunjukin data itu aja. Kita nggak ada intensi untuk ada cerita apa yang pengen kita tampilin. Sedangkan yang kedua, data stories, itu biasanya kita pengen bawa cerita. Kita pengen bawa outcomes, apa sih yang harus dilakuin, kita pengen bawa apa sih impact-nya ke audiens tersebut. Dan yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi tersendiri biasanya hanya menampilkan data tanpa diolah, tanpa terlalu advance visualisasinya, tapi untuk purpose dokumentasi. Contohnya kalau teman-teman baca annual report, biasanya suka ada financial statement. Financial statement itu biasanya nggak dimain-mainin kan, kayak dibagus, dipercantik, pakai pie chart, pakai trendline. Tapi itu benar ya udah kayak di tabel dan selesai kayak gitu. Itu emang karena fungsi utamanya sebagai dokumentasi. Nah ini gue ada beberapa contoh. Yang pertama adalah ini lebih dalam bentuk dashboard. Jadi ini dashboard dari gapminder.organization.
Dia nunjukin life expectancy, sumbu Y-nya, dan sumbu X-nya adalah income. Ini organisasi ini nggak ada intensi apapun, pengen bilang story-nya apa, next action-nya apa buat negara-negara yang ada di sini. Cuman mereka nampilin dashboard sebagai informasi yang bisa diinterpretasi secara masing-masing tanpa ada intensi khusus bahwa message apa yang pengen diambil. Terus ini ada contoh selanjutnya dari New York Times. Ini contoh buat purpose yang kedua, yaitu data storage. Dashboard ini yang dibikin sama New York Times yang nunjukin impact dari resesi terhadap pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi contohnya mereka bilang di sini, kalau pekerjaan yang terkaitan dengan housing itu akan menurun. Maka dari itu home price have rebounded, karena home price rebounded, terus industrinya menurun, terus ada penjelasan, ada story lain yang pengen mereka bawa. What's the next step, kayak gitu. Terus kayak pekerjaan jenis lain juga story-nya berbeda. Ada highlight, ada insight yang mereka pengen bawa kepada reader, kepada audience, gimana cara menginterpretasi data ini dan gimana, apa impact-nya terhadap kehidupan kita. Jadi step 1 itu yang know your business, know your data, know your purpose adalah landasan sebelum kita memvisualisasikan data. Step kedua, yaitu choose the best tools. Jadi tools sendiri buat visualisasi data itu ada banyak. Cuman gue pengen share yang awam. Ada spreadsheet sama Excel, biasanya buat yang data statis. Ada Tableau atau Google Data Studio buat yang data dinamis atau yang interaktif, yang real time updated, dan tools lainnya. Jadi kalau untuk sesi kali ini kita bakal fokus yang pertama, spreadsheet atau Excel untuk data statis. Nah, di kanan ini ada meme, sacrificing usability for aesthetic. Maksudnya ini apa? Kalau dari meme-nya sendiri kita lihat ini ada kursi, tapi karena estetik mereka bolongin atapnya biar bagus, tapi pas hujan ternyata ya orang yang duduk situ hujan. Intinya yang pengen gue highlight di sini, jangan sampai kita pakai tools karena advance, kita pakai visualisasi tools karena pengen biar keren, tapi usability-nya malah rendah. Maksudnya apa? Contohnya apa? Misalnya nih, kita punya data COVID misalnya, X, yang teman-teman tahu, data case COVID di Indonesia. Terus kita tahu nih, audiens kita dari background-nya mereka kurang fasih mengoperasikan Tableau, mengoperasikan data studio. Nah, daripada kita present datanya di Tableau atau data studio, ya udah mendingan kita pakai spreadsheet atau Excel atau PowerPoint secara langsung yang sudah dapat dipastikan usability-nya tinggi. Jangan sampai saat tahu-tahu kita bakal pakai Tableau atau Google Data Studio karena biar advance aja, biar keren. Tapi orang nggak ngerti cara makainya, orang nggak ngerti cara baca datanya kayak apa, malah jadi usability-nya jadi rendah. Intinya, baik lagi, understand the audience juga akan efek terhadap tools apa yang bakal kalian pakai untuk presentasi data tersebut.